Nama saya Soeharto. Saya lahir di Situbondo, tanggal 31 Oktober 1929. Jadi usia saya sekarang masih baru 93 tahun. Oh gitu, 93 tahun Mbak ya? Ya. Mungkin banyak mengetahui lah tentang di Kelurahan Dawan, terutama sejarah tentang Patemon Santri di Jalan Hasan Asgaf di sini Mbak ya. Ya. Seperti apa nama-nama itu dulunya kok muncul nama Patemon Santri? Seperti apa Mbak ceritanya Mbak? Ya, sebenarnya nama yang awal, yang asli, yang berdasarkan sejarah, ya Patemon itu. Tidak ada santrinya, tidak ada. Jadi nama aslinya adalah Patemon. Patemon itu menurut keterangan saya peroleh dari sesepuh, itu adalah nama dari sebuah makam di Kelurahan Dawan yang ada di lingkungan kerajaan. Makam itu cukup besar, cukup luas, dan terkenal sejak zaman dulu sudah, sejak awal. Jadi Patemon, nah itulah Patemon. Saya cerita yang saya peroleh dari ya beberapa ya orang sesepuh dulu lah. Itu yang saya tahu nama Patemon itu. Lalu jalan menuju makam Patemon ini itu lalu diberi nama. Pada zaman Belanda dulu, jalan yang menuju ke Patemon ini diberi nama Patemon Weg. Weg itu bahasa Belanda, Weg itu jalan. Iya, Weg. Jadi saya sekolah saya juga masih zaman Belanda dulu. Jadi saya sempat membaca sendiri nama tulisan Patemon Weg. Lalu pada zaman Jepang diganti menjadi Patemon Daido. Daido itu ya jalan. Ya saya juga pernah membaca secara langsung. Apalagi zaman Jepang saya sudah kelas 6 SD. Berarti sebelumnya Patemon Weg itu Belanda yang memberikan ya namanya. Ya. Setelah itu jadi Jepang Patemon Daido. Daido ya. Daido itu jalannya. Terus Mbak. Lalu sesudah zaman kemerdekaan diberi nama Jalan Hasan Asgaf. Hasan Asgaf oleh ya sejak zaman kemerdekaan ini oleh pemerintah sekarang. Ya. Jadi Hasan Asgaf itu nama seorang para pahlawan pejuang kemerdekaan. Yang rumahnya di Dawan juga, Hasan Asgaf itu. Berarti nama pejuang gitu ya? Nama pejuang. Ya, nama pejuang. Mungkin makam-makamnya ada Mbak? Saya enggak tahu, enggak pernah tanya di mana makamnya Hasan Asgaf itu. Tapi di Patemon sendiri juga ada makam-makam para pahlawan itu. Saya sendiri lupa catatannya, tidak saya bawa. Ada beberapa orang itu. yang makam sebelah itu yang namanya makam Patemon itu makam siapa saja di sana? Pahlawan-pahlawan. Ya itu, saya antara lain ya. Ada namanya Kapten Mustawi. Kapten Mustawi itu orang sini sendiri, RT 3 RW 3 ini. Lalu Letnan Asmito, itu orang Dawan itu. Lalu siapa lagi saya lupa, saya catatannya belum saya ambil itu. Ada datanya itu. Berarti makam Patemon ini banyak ya berarti ya. Makam-makam pahlawan juga. Iya, ada di sana. Malah ini nanti ada teman saya yang bisa menceritakan pada waktu makam pahlawan itu dengan upacara militer itu. Nanti ada teman saya yang bisa cerita secara penuh itu. Ya, yang mengikuti pelaksanaan pemakaman itu. Nah, saya kira itu bagus. Jadi supaya sejarah ini bisa lengkap gitu. Itu ada namanya Pak Dedi. Pak Dedi Sudarmadi, sarjana hukum. Beliau malah ikut langsung hadir dalam upacara itu. Iya Pak. Kita kembali ke sejarah Patemon. Berarti sejarah Patemon itu awalnya dinamakan Patemon Weg
dan dilanjut ada Patemon Daido. Sekarang menjadi Hasan Asgar. Ya. Mungkin dari Patemon Weh sendiri itu mungkin adalah sebuah pahlawan yang memberikan nama Patemon Weh atau gimana? Mungkin ada bukti-bukti yang konkret, termasuk makamnya, termasuk juga Patemon Daidonya itu. Yaitu nama pahlawan itu tidak, ya pada masa-masa perjuangan itu saya sendiri tidak tahu. Tapi pada waktu yang saya katakan tadi ada para pahlawan yang gugur dan telah dimakamkan di Patemon Weh, di jalan di makam Patemon itu saudara Dedi bisa menerangkan secara jelas, secara rinci nanti siapa orangnya masing-masing dan bagaimana cara pelaksanaannya. Ya, apa namanya? Sejarah Patemon sendiri itu artinya apa sih, Pak? Patemon itu apa, Pak? Saya sendiri tidak ngerti. Ya, saya tahu sudah. Saya lahir sudah, nama Patemon sudah ada. Mungkin dulu ada budaya-budaya di Kelurahan Dawan atau sekitarnya, termasuk Patemon sendiri. Mungkin dulu budayanya itu apa di sini, Pak? Tidak ngerti saya. Belum ya? Ya. Terus mungkin ada hal-hal yang untuk khusus Patemon, Pak? Seperti apa harapannya Mbak untuk Patemon santri ini? Yaitu di lingkungan sini, lingkungan Patemon, yaitu di lingkungan kerajaan, lingkungan parse, ini ada ya pengalaman pembangunan di lingkungan ini yang perlu kita catat kembali itu untuk menggugah semangat pembangunan. Apalagi ini kita sedang merencanakan yang namanya parse bangkit. Itu maksudnya untuk menggugah supaya kita itu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan masyarakat pada waktu sebelum ini, seperti di kerajaan. Lingkungan kerajaan, ya kerajaan 2, kerajaan 3, itu di sepanjang jalan, di sepanjang aliran sungai irigasi itu dibangun beberapa, tidak kurang dari 10 buah bangunan mini tapi indah. Itu betul-betul suatu kenangan yang indah itu. Yaitu di sepanjang jalan, di sepanjang sungai itu yang ada di kerajaan. Tapi itu kira-kira ya sudah 5-6 tahun yang lalu. Sayangnya pemeliharaannya tidak ada. Jadi sekarang hanya masih ada sebagian yang sudah rusak dan ada sampai sekarang masih terbina, masih baik, bagus. Ini dengan adanya bangunan yang indah itu pada masa itu, ya kira-kira 5 tahun yang lalu, itu daerah kerajaan itu menjadi suatu wilayah yang benar-benar meriah. Ada bangunan indah, bahkan pada malam minggu itu ada musik, pasar malam, itu sehingga ya banyak warga yang hadir dari luar lingkungan itu. Sehingga suasananya tuh betul-betul meriah. Karena ramai begitu, banyak itu penjual-penjual makanan cecer berjualan. Setidaknya ekonomi sekitar angkat lah. Ini kita perlu membentuk satu seksi kesetaraan rakyat yang maksudnya bagaimana kita ingin mensejahterakan rakyat melalui kegiatan seperti ini. Jadi dengan adanya keramaian seperti ini, itu akan banyak mengundang pedagang, sehingga juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Ya, karena perjualan tadi. Nah, itu dari ya kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Nah, itu sesuai dengan program santri itu sejahtera. Lalu santri, S sejahtera, AN aman dan nyaman. Nah, di lingkungan sini itu ya selama saya hidup itu selalu aman saja, tidak ada masalah apa-apa itu. Lalu santri, TRI, tertib, rapi, indah. Nah, kita ingin menciptakan
lingkungan Pateman menjadi daerah yang tertib, rapi, indah. Pada waktu tahun-tahun yang lalu, di lingkungan Pateman betul-betul nampak itu tertib, rapi, indah. Contoh, ini di sepanjang Jalan Nasegaf di sisi utara, ya di sepanjang RT 3 RW 3 ini. Itu di tepi jalan itu mulai dari Masjid An-Nur sampai ke daerah Petukangan Barat, itu di jalan sebelah utara itu berjejer pot-pot aneka warna bunga, macam-macam itu. Sehingga nampaknya lingkungan itu, ya itu tadi, tertib, rapi, indah. Ini juga mengundang. Itu satu, mengenai soal ketertiban, kerapian di lingkungan RT 3 RW 3. RT 3 RW 3 ini dalam tahun 1998 pernah ditetapkan sebagai pemenang satu lomba kebersihan tingkat RT se-Kabupaten Situbondo dengan mendapat piala dan mendapat piagam. Itu karena apa? Karena memang waktu itu ya memang ada kegiatan pembinaan secara rutin. Setiap bulan sekali di setiap Dasawisma itu diadakan pertemuan Dasawisma itu sendiri. Ya semua warga di lingkungan itu hadir, tua, muda, laki, perempuan. Lah disitulah kesempatan kita selalu memberi selalu mengadakan diskusi lah bagaimana menciptakan lingkungan yang indah. Sehingga pada masa itu mengapa RT 3 menjadi pemenang? Sehingga di setiap pekarangan itu boleh dikatakan ada tanaman bunga. Lalu di setiap kelompok lingkungan itu ada bak-bak sampah permanen. Yang sekarang sudah sebagian tidak ada. Mungkin sekarang masih ada 2-3 buah bak permanen masih ada sekarang. Lalu ada petugas sampah 2 orang. Kita punya tikar sampah itu 2 buah kereta sampah, 2 buah juga. Jadi soal kebersihan, soal ketertiban selalu terkoreksi pada setiap bulan itu. Inilah yang menyebabkan RT 3 RW 3 pada waktu itu mendapat hadiah nomor 1 se-Kabupaten. Ya karena memang secara rutin dibina. Lalu kita lihat di jembatan. Jembatan itu sekarang sudah dicat berwarna indah. Jembatan di sebelah timur Masjid An-Nur. Lalu kita lihat jembatan ke utara. Di sisi kanan dan kiri selokan itu atau aliran irigasi itu dicat kuning indah. Kurang lebih kira-kira 50 meter. Lalu di sisi kanan kirinya juga ditanami bunga-bunga aneka macam. Sehingga menampakkan suatu lingkungan yang rapi dan indah. Lalu di dekat di sebelah timur, di sisi timur jembatan, di sana dibuatkan suatu petamanan mini dengan tulisan Petamanan An-Nur. Ini juga dibangun oleh 2 orang dengan biaya pribadi itu. Lalu di sisi utara jembatan itu ada suatu bangunan mini lah. Kita membuat di situ ada bentuk bangunan seekor burung. Ya kita namakan lah itu burung parse. Burung parkit. Kita namakan burung parkit. Sengaja di situ dibuatkan suatu wujud burung parkit dengan maksud untuk menggugah warga parse agar bangkit. Jadi parkit itu artinya parse bangkit. Di situ ada gambar, ada bentuk suatu burung parkit yang dimasukkan sebagai penggugah bagi masyarakat parse agar mau bangkit. Lalu di sebelah utara kira-kira 30 meter dari
parkit ini ada juga suatu jembatan di sisi utara itu. Dia antara RT 2 dan RT 3. Di situ ada ada panggung. Panggung itu mempunyai sejarah khusus. Di atas panggung itulah dulu kira-kira berapa waktu yang lalu itu diresmikan oleh Bapak Wakil Bupati itu, Bapak siapa namanya tuh? Bapak Yoyo, diresmikan kampung ini sebagai kampung Keramba. Jadi secara resmi lingkungan Parsa ini dinobatkan atau diresmikan oleh Bapak Wakil Bupati sebagai kampung Keramba. Di saluran air itu pada waktu itu ya ada belasan keramba yang sudah direndam dalam sungai dengan isi berbagai macam ikan. Sampai sekarang pun kira-kira minimal masih ada sisa keramba. Hanya sayang sekali ini tidak pernah terawat. Masalahnya karena memang tidak pernah mendapat pembinaan dan penyuluhan. Jadi untuk membangkitkan kembali suasana yang tertib, rapi, indah ini, memang perlu dibentuk suatu badan khusus yang isinya adalah ya mengurusi masalah bagaimana kita bisa mempertahankan suasana patemon santri. Jadi di sini saya kira perlu itu misalkan badan pembinanya ini badan pembina tetap, bukan sementara, untuk selamanya. Di susunannya antara lain barangkali pembina, itu pembina 1. Saya kira wajarlah kalau ini dari Dinas Pariwisata, karena ini berkaitan dengan wisata. Lalu pembina 2 ini bisa dari Dinas Perikanan, ya untuk membina kampung Keramba yang sudah diresmikan oleh Pak Bupati dulu. Lalu ketuanya saya kira ketua ini bisa langsung Pak Lurah Dawan. Ketua 2-nya saya kira petugas lurahan yang disertai tugas khusus dalam bidang pembangunan. Jadi dengan demikian akan terjadi suatu pembinaan yang terus-menerus, tidak terhenti. Lalu sekretaris, bendahara, lalu ada seksi tadi sejahtera tadi. Jadi seksi kesetaraan yang tugasnya menciptakan suasana masyarakat untuk bisa menjadi lingkungan yang sejahtera, baik lahir maupun batin. Jadi seksi kesejahteraan masyarakat untuk membina kesejahteraan lahir dan batin warga Patemon Santri. Lalu SAN tadi san AN aman dan nyaman. Perlu dibentuk seksi keamanan dan kenyamanan. Ini di lingkungan sini memang sudah alhamdulillah lingkungannya memang selamanya aman. Lalu santri TRI, tertib, rapi, indah. Ini perlu dibentuk suatu seksi khusus ketertiban, kerapian, keindahan untuk memelihara lingkungan yang sudah tertib, rapi, indah ini. Sayang sekali apa yang sudah dibangun oleh warga di lingkungan Patemon ini sekarang tidak terpelihara. Ya masih nampak juga sisa-sisanya itu. Jadi kalau sekarang itu segera dibentuk badan khusus pengelolaan Patemon Santri, insya Allah dalam waktu segera lingkungan Patemon Santri ini akan bisa kembali tergugah sebagaimana yang awal dahulu. Inilah satu keinginan. Dan oleh karena ini keinginan merupakan suatu program pelaksanaan daripada program Kabupaten Santri, saya kira wajar kalau sebagian dari biaya pembangunan ini juga dibebankan kepada pemerintah daerah. Soalnya ini melaksanakan program pemerintah daerah yang dinamakan Santri. Jadi dengan adanya koordinasi yang erat ini, saya yakin
optimis Pademangan Santri bisa kembali seperti dahulu kala dan Pademangan Santri bisa mencapai keinginannya untuk benar-benar menjadi tempat percontohan untuk menciptakan suatu lingkungan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Nah, saya kira inilah, jadi ini memang suatu harapan. Sebab itu saya walaupun sudah usia baru masih 93 tahun, saya masih ingin ngotot membangun Pademangan Santri ini demi untuk kemajuan wilayah Kelurahan Dawan sendiri. Saya kira cukup.